Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan KSM 2022. Kali ini kita bahas yang MA Fisika tingkat kabupaten kota. Nomor 1. Nah, ini ada sebuah timbangan atau neraca tradisional. Digunakan pada zaman dahulu untuk mengukur berat barang dagangan. Timbangan tersebut terdiri dari sebuah pegas, ya. Dari sebuah pegas berkonstanta K diberi beban M. Jadi ya seperti lebih kurang sistem massa dan pegas gitu ya. Persamaan getaran untuk frekuensi. Jadi katanya persamaan getaran untuk frekuensi benda tersebut ya. Jadi kalau ini bergetar, kita udah tahu nih frekuensi getarnya adalah 1/2pi akar K per M ya. Ini teman-teman yang udah belajar getaran pasti udah langsung hafal rumus ini ya. Jadi persamaan yang diberikan ke kita itu bentuk seperti ini, C M pangkat X K pangkat Y ya. Kita tahu rumus aslinya seperti ini gitu ya. Nah, C adalah konstanta tanpa satuan. Jadi C nya itu apa? C nya pasti yang 1/2pi ya. Jadi C nya pasti 1/2pi. Ini adalah suatu konstanta tanpa satuan. Berikutnya adalah pasangan kemungkinan untuk nilai X dan Y. Jadi yang ditanyakan nilai X dan Y. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nggak hafal rumus ini, sebenarnya masih bisa mengerjakan soal ini ya, menggunakan analisa dimensi ya. Jadi intinya kalau teman-teman nggak tahu rumusnya ya, tetap bisa mengerjakan soal ini menggunakan analisa dimensi. Tapi di sini karena kita tahu rumusnya ya, ini saya yakin teman-teman juga pasti hafal rumus untuk getaran pegas, getaran bandul gitu ya. Maka kita langsung sesuaikan aja dengan rumus gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini K dengan M itu ada di dalam akar ya. Jadi di sini di jawabannya M pangkat X, K pangkat Y. Kita mau cari nilai X dan Y. Gitu ya. Jadi kalau kita akar K ini artinya K pangkat setengah kan gitu ya. Jadi nilai Y-nya udah pasti setengah. Sementara kalau akar 1/M itu artinya akar M pangkat min 1 kan gitu ya, naik ke atas jadi pangkat negatif. Nah, karena diakarin berarti M-nya pangkat min setengah. Itu artinya X nilainya min setengah. Maka jawabannya adalah min setengah dan setengah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Oke, gampang ya. B berarti ya. Oke, nomor 2, sebuah masjid sederhana menggunakan daya PLN 450 VA. Ya, 450 VA ini apa? Ini pasti daya. Ya, ingat daya itu P power sama dengan V kali I. Ya, jadi satuan daya itu tentunya watt gitu ya. Tapi kadangkala ditulisnya dalam VA. V itu adalah satuan CV volt. Kemudian I-nya adalah ampere. Ya, jadi kadangkala watt itu ditulisnya itu VA ya, atau kVA gitu ya. kVA itu kilo volt ampere ya. Jadi kilo volt ampere itu ya sama aja. Kenapa begini? Jadi kilo volt ampere itu sama dengan kilowatt sebenarnya ya. Oke, sekarang listrik kita tadi dayanya adalah 450 VA. Ini kalau teman-teman, ini sebagai pengetahuan aja ya. Kalau ditanya ya, ini berapa ampere ya VA? 450 volt ampere nih adalah berapa ampere? Kan biasa rumah gitu ya. Rumahmu berapa ampere ya? Gitu. Jadi itu hitungnya gini. Volt standar rumah itu sekitar 220 gitu ya, sampai 250 atau 2 gitu ya, sampai 250 volt gitu ya. Nah, jadi kalau biasanya nilai efektifnya itu ada di 225 lah gitu ya, 225 volt ya. Jadi kalau P sama dengan V kali I, P-nya 450 ya, V-nya diambil nilai efektif biasanya 225 kali I gitu ya. Nah, jadi I-nya akan dapat 2 ampere. Jadi rumah yang dayanya 450 itu adalah rumah yang listriknya 2 ampere ya. Kalau nanti 9 berapa tuh, 2 kali lipatnya ya, 900 ya, 900 VA itu berarti dia 4 ampere ya, dan seterusnya.
Oke, ini sebagai pengetahuan aja, nggak ditanya dalam soal ini ya. Tapi yang pasti 450 VA ini setara dengan 450 watt dia sebenarnya. Ya, jadi rumah ini punya listrik 450 watt ya, atau 2 ampere lah gampangnya gitu. Nah, di sini ada kasusnya nih. Ya, kasusnya di masjid ini dia menggunakan 3 buah lampu. 1 2 3 ini adalah lampu gitu ya. Kemudian A dan B itu stop kontak yang dipasang di, kalau yang A dipasang di apa itu, toa ya masjid, sementara yang B stop kontaknya dipasang ke pompa air gitu ya. Kemudian di sini ada I, J dan K, ini adalah saklar untuk nyalain lampu gitu ya teman-teman ya, saklar untuk nyalain lampu. Nah, kita lihat di tabel itu lampu ada wattnya sendiri-sendiri nih. Nah, lampu 1 2 3 itu ada wattnya masing-masing. Stop kontak A ada wattnya sendiri, stop kontak B ada wattnya sendiri. Nah, ingat listrik yang tersedia itu 450 VA atau 450 watt. Itu artinya apa? Kalau kita menggunakan listrik lebih dari itu sekalian ya, kita gunakan berbarengan ya. Kita gunakan bareng ya, misalnya kita nyalakan semuanya, nyalanya bareng, nyala semuanya ya, nyala bareng, listriknya itu lebih besar dari 450 watt. Itu artinya apa? Itu artinya nanti kWh meternya, kWh meter ya, bahasa listriknya sebenarnya MCB ya. MCB ya, yang ini tuh yang di tempat kita isi token gitu ya. MCB-nya itu bisa balik ya, balik atau ya tepetak gitu ya, walau bahasanya balik dia. Jadi listriknya mati nanti ya, MCB yang ini. Nah, ini MCB nih, yaitu balik nanti dia. Jadi kalau kita mau nyalakan peralatan listrik semuanya, kita pastikan nilainya itu nggak lebih dari 450 ya, gitu ya. Kita lihat ya, nanti teman-teman tentu udah bisa jawab sendiri kalau udah sampai gini ya. Misal kita lihat yang A aja. Yang A, lampu di ruangan jamaah akan menyala sama terang dengan lampu di halaman masjid karena tegangan di kedua tempat tersebut sama walaupun wattnya berbeda. Nah, ini kalau ditanya nyala ya, kalau dia mau bilang nyalanya antara sama atau beda, itu yang dilihat itu wattnya teman-teman ya. Kalau wattnya sama ya sama nyalanya, kalau wattnya beda ya beda nyalanya ya. Jadi karena watt ini yang membuat mereka nyala sama atau enggak. Kayak kita beli lampu lah, lampu 50 watt tentu beda nyalanya dengan 30 watt ya. Jadi di sini dia bilang nyala sama ya, sementara di sini wattnya nggak ada yang sama nih ya. Jadi udah pasti salah gitu ya. Udah pasti salah gitu, yang A salah. Yang B, lampu di ruang jemaah dan halaman akan menyala sama. Nah, ini ada yang 50 nih. Jadi nyalanya sama, tapi kita lihat dulu 50 itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3 tadi lampu di mana? Ya, lampu di mana tuh? 2 dan 3 dibilang nggak di sini tadi? Dikasih tahu nggak lampu 2 itu di mana? Nah, oh di bawah ini ya. Rangkaian listrik tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari masjid, yang di bawah ya. Yang di bawah. Seperti lampu dan stop kontak ya. Lampu 1 digunakan untuk penerangan di bagian ruang imam. 1 itu ruang imam, 2 itu ruang utama, 3 di halaman. Nah, yang B tadi kita baca, lampu di ruang jemaah dan halaman akan menyala sama. Betul ya, 2 dan 3 itu sama ya. Karena memiliki arus dan tegangan yang sama. Nah, arus dan tegangan yang sama. Oke, boleh, karena kan untuk menghasilkan daya yang sama harus V kali I nya sama gitu ya. Bisa jadi tapi bisa jadi V kali I nya berbeda, dayanya sama ya. Namun jika digunakan pada malam hari secara bersamaan lampu akan mati. Nah, kita lihat dulu tadi 2 dan 3 itu mereka satu jalur ya. Mereka itu satu jalur ya, harusnya sama ya, betul ya. Jadi B itu bisa kita anggap betul sampai sini ya, sampai sama ini. Tapi kita lihat dulu, jika digunakan pada malam hari secara bersamaan lampu akan mati. Nah, mati ini kita lihat balik apa enggak gitu ya. Jadi kita totalkan semuanya nih. Kalau digunakan bersamaan semuanya artinya 30 tambah 50 tambah 50. Kita totalkan semuanya tuh ya. Tambah 250 tambah 100. Nah, ini lebih dari 450 enggak?
Kalau lebih berarti mati kan gitu ya. Ini kan 100 tambah 50 ini kan jadi 300 ya. 300 ditambah 250. Nah, ini aja udah tambah 30 lagi. Ini aja udah 550 tambah 30 lagi ya. Berarti 580. Ini udah lebih dari 450 nih. Udah lebih dari 450. Berarti dia nggak sanggup ya, ampernya itu kWh meternya nanti akan balik ya. Jadi dia akan padam tuh, mati semua tuh. Karena daya yang digunakan melebihi daripada daya listrik yang dimiliki kWh meter ya. Jadi B ini bisa kita anggap benar. Nanti C dan D teman-teman lihat sendiri ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ini tentang Ibnu Haysam, ada ilmuwan muslim di masa kejayaan Islam. Karyanya yang terkenal adalah Light on Twilight, fenomena pada tahun 965 yang meneliti berkas cahaya pada benda optik. Oh, ini berarti babnya optik ya. Berikutnya adalah data penelitian di mana S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Data A, B, C, D, S-nya 2, S aksen 3 dan sebagainya. Ini nggak dikasih tahu satuannya apa ya. Jadi kita anggap sentimeter ya. Sepertinya nggak ngaruh sih kesatuan, karena yang ditanyakan kesimpulan bukan angkanya. Yang A, data penelitian A, B, C, D berturut-turut menunjukkan besar fokus benda optik. Semakin besar demikian juga jari-jari kelengkungan. Oke, kita lihat ya, S dan S aksennya beda-beda. Berarti itu akan menghasilkan apa? Nah, kita punya rumus di optik itu adalah 1/F 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kemudian kita lihat di sini lensa yang digunakan itu lensa apa dulu nih? Berikutnya adalah data penelitian. Oke. Nggak dibilang ya lensa apa. Tapi kalau kita lihat S aksennya positif ya. Oke, jadi intinya nggak apa-apa lensanya nggak diketahui. Yang penting S dan S aksennya ada gitu ya. Kita tinggal lanjutkan aja ya, karena kalau S aksennya negatif, positif, itu yang akan sulit nanti ya. Nah, ini kita masukin rumus saja. Jadi kalau kita selesai masukkan ini, kita bisa langsung dapat F gitu ya. Jadi gimana nih caranya? 1/F kita samain penyebut, berarti S dikali S aksen, di atasnya jadi S aksen ditambahin S, kan gitu ya, samain penyebut ya. Maka kalau kita balik, nilai F sama dengan S dikali S aksen per S aksen ditambahin S. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan kalau kita mau cari fokus, karena yang A, B itu kan ditanyanya fokus gitu ya. Sampai C, D juga ditanya fokus. Kita cek ya, misalnya yang A, fokusnya jadi berapa nih? S kali S aksen 2 kali 3, 6. Ya, ini kita cek yang A ya. 6 dibagi S aksen tambah S, 5. Gitu ya. Coba cek yang B lagi. Cek yang B, F sama dengan di atas dikali 5 kali 4 20, 5 tambah 4 9. Nah, 6/5 ya, itu kan 1,2 lah ya. 6 bagi 5, kalau 20/9 ini kan 2, sekian ya. Nah, berarti makin besar nih ya. Yang C gimana? Cek lagi gitu ya. Kalau makin besar kayaknya berarti jawabannya benar yang A gitu ya, karena hasil S dan S aksen menghasilkan F yang makin besar. Satu lagi, kalau dia tanya di sini ada perbesaran ya, nilai perbesaran, teman-teman cek aja nanti rumus perbesaran itu adalah X aksen per S ya. Cek nanti ini yang A misalnya ya, yang A S aksen per S gimana, yang B S aksen per S gimana ya, yang C S aksen per S gimana. Nah, nanti kalau dapatnya makin besar atau makin kecil, nah ini bisa aja jawabannya tadi berarti bukan A ya. Bisa aja jawabannya nanti yang ada perbesaran. Misalnya yang C menunjukkan nilai perbesaran dan fokus benda semakin besar gitu ya, semakin kecil. Nah, kalau yang semakin kecil udah pasti salah ya. Fokusnya nggak semakin kecil. Fokus semakin kecil salah. Nah, jadi ini teman-teman tinggal cek sendiri lagi apakah jawabannya A atau C ya. Cek sendiri nilai perbesaran makin besar atau makin kecil. Selanjutnya nomor 4, ini agak panjang soalnya, tentang ayat, ada ayat Ar-Rahman ayat 19
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Kemudian ada Al-Furqan 53, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ya, gitu ya. Kemudian, nah ini tentang sebenarnya laut ya. Tentang air laut yang keduanya ini bertemu ya, semacam ada garis, tapi sebenarnya nggak saling bercampur ya. Ketika bertemu, air lautnya nggak saling bercampur. Kenapa nggak saling bercampur? Karena massa jenisnya berbeda ya. Jadi sama kayak air dan minyak itu nggak bercampur karena massa jenisnya berbeda. Tapi di sini sama-sama air, cuman nggak bercampur juga. Nah, gitu ya. Ini udah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Nah, kenapa nggak bercampur? Karena di sini dalam soal dikasih tahu ternyata air laut tengah yang warna lebih tua mempunyai suhu sekian. Nah, yang nggak menyebabkan nggak bercampur ini karena gini ya. Karena tingkat keasinan, salinitasnya adalah tingkat keasinan. Artinya tingkat keasinan itu berarti makin tinggi itu berarti makin asin. Ya, artinya makin banyak kadar garamnya. Kalau tingkat keasinannya tinggi itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi massa jenis ya. Jadi kalau tingkat keasinannya tinggi atau salinitasnya tinggi, massa jenisnya juga tinggi gitu. Nah, kita lihat satu lagi, massa jenisnya salinitasnya itu kurang dari 0,036, yang satu lebih dari 0,036, yang satu kurang dari 0,036 ya. Nah, ini dan kerapatan tinggi, udah dibilang dalam soal kerapatannya adalah massa jenis. Ini kerapatan rendah. Jadi yang warna lebih tua itu lebih asin ya, sementara laut Atlantik yang suhunya yang lebih muda warnanya itu adalah lebih tawar lah ibaratnya, asin juga tapi nggak seasin yang warna tua tadi itu ya. Jadi massa jenisnya beda, intinya ke situ ya. Jika seorang penyelam, nah ini ada gambar penyelam, diturunkan di perbatasan perairan tersebut. Penyelam diturunkan di laut tengah pada kedalaman H meter dan bergerak dengan kedalaman tetap ke arah laut Atlantik. Yang akan terjadi pada penyelam setelah berada di laut Atlantik adalah A. Penyelam akan merasakan peristiwa seolah-olah tenggelam pada keadaan lebih besar lebih dalam dari H dikarenakan salinitas laut Atlantik lebih rendah. Nah, ini sebenarnya gampang aja ya soal ini ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, yang kiri massa jenisnya kecil, yang kanan massa jenisnya besar. Ketika orang menyelam, dia akan merasakan gaya apung, teman-teman ya. Gaya apung atau gaya Archimedes rumusnya ρ kali G kali V. Nah, karena massa jenisnya lebih besar yang kanan, maka orang ini akan merasakan gaya apung yang lebih besar. Maka ketika dia masuk ke laut yang sebelah kanan, dia akan merasakan peristiwa seakan-akan naik ya ke kedalaman yang lebih dangkal. Karena di salinitas air laut bukan lebih rendah ya. Ini naik betul, tapi lebih rendah ini salah ya. Berdasarkan peristiwa keanehan di mana mata penyelam akan mengalami gangguan. Penyelam akan merasakan seolah-olah tenggelam pada kedalaman lebih besar karena salinitas laut lebih rendah. Ini dari mana ke mana dia dulu tadi? Seorang penyelam diturunkan di perbatasan perairan tersebut. Penyelam diturunkan di laut tengah. Laut tengah tadi yang kiri atau yang kanan ya? Dengan kedalaman H meter. Di antaranya kedua laut tengah itu yang lebih besar gitu ya. Oke, udah betul ya. Berarti dia akan ini gambarnya, masalahnya yang dibilang di soal dengan yang digambar itu terbalik teman-teman ya kan? Coba lihat. Penyelam diturunkan ya, bergerak dengan kedalaman tetap ya. Dia bergeraknya dari mana? Dari laut tengah ke laut yang Atlantik. Tadi kan laut tengah yang lebih tua warnanya ya kan? Artinya massa jenis lebih besar gitu ya. Jadi gambar dengan kalimat yang ada di sini itu terbalik. Jadi hati-hati kali teman-teman ya. Hati-hati kali bin jebak. Nah, ini mungkin jebakannya di sini. Jadi ini orangnya terbalik nih. Harusnya orangnya dari kiri sini dia pindah ke dari kanan pindah ke kiri ya. Penyelamnya itu harusnya dari kanan pindah ke kiri gitu ya. Nah, jadi dia pindah ke sini harusnya. Jadi dia akan terasa lebih tenggelam, bukan lebih naik ya. Lebih tenggelam karena masuk dari massa jenis besar ke massa jenis kecil, sehingga gaya apungnya lebih kecil. Jadi dia lebih tenggelam.
Gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti kita diskusi di kolom komentar kalau mungkin kurang jelas atau teman-teman punya pendapat lain ya. Nomor 5, manusia tidak dapat melihat dengan jelas jika tidak ada cahaya pantulan dari benda yang mengenai ke mata. Oke. Dan penyebab lain peristiwa ini dapat digambarkan dalam Al-Quran surah An-Nur. Atau artinya gini, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Nah, lautan dalam itu gelap ya, karena nggak ada cahaya yang masuk, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Artinya orang nggak bisa lihat tangan. Kenapa nggak bisa lihat tangan? Karena nggak ada cahaya yang dipantulkan dari tangan ke mata. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Untuk dapat melihat dengan jelas dalam proses penglihatan mata manusia, yang harus dilakukan adalah yang A. Ini di pilihan jawabannya udah kasus yang berbeda lagi ya. Masih tentang cahaya sebenarnya ya, cuman kasusnya menempatkan medium dengan indeks bias lebih rapat sebelum cahaya mengenai mata jika bayangan benda jatuh di belakang retina. Menempatkan medium dengan indeks bias lebih renggang atau kecil sebelum cahaya mengenai mata jika bayangan jatuh di belakang retina. Lebih rapat, lebih renggang, bayangan jatuh di belakang. Oke. Menggunakan kacamata negatif jika bayangan benda jatuh di belakang retina sehingga mata dapat melihat dengan jelas. Yang D, menggunakan kacamata positif jika bayangan yang jatuh di depan retina sehingga mata dapat melihat dengan jelas. Nah, ini sebenarnya gampangnya teman-teman, larinya itu ke miopi. Ya, gampangnya ya, dengan hipermetropi. Ya, ini adalah cacat mata ya, miopi ini adalah rabun yang jauh. Yang ini rabun yang dekat. Nah, untuk rabun jauh teman-teman ya, mata kita itu, ini ibaratnya mata gitu ya, mata kita itu nanti ada sinar nih, sinar datang ya, sinar datang, nanti dia difokuskannya itu di depan retina. Jadi di belakang ini ada retina, jadi cahayanya itu jatuh di depan retina ya. Jadi mio, ingat aja teman-teman, mio itu produknya Yamaha ya. Yamaha itu semakin di depan ya. Jadi kalau miopi atau rabun jauh, sinarnya itu jatuh di depan retina. Kita nggak bisa lihat lensanya, nggak bisa lihat bendanya. Nah, agar bisa kita lihat, apa yang harus kita lakukan? Cahayanya harus jatuh lebih ke belakang ya. Artinya harus jatuh, karena dia tadi jatuh di depan, berarti dia harus digeser jatuhnya agak ke belakang lagi tuh biar kena retina kan. Maka kita harus letakkan suatu lensa di sini yang bisa membuka kembali sinarnya. Nah, lensa yang bisa membuka lagi sinarnya adalah lensa bentuknya cekung ya. Cekung ini adalah lensa yang negatif gitu ya. Nah, kalau kita letakkan lensa cekung, lensa negatif, ini disebut juga lensa negatif ini lensa yang divergen. Jadi dia menyebarkan sinar ya. Maka dia akan nanti agak kebuka sinarnya, setelah kebuka dia jatuh agak ke belakang gitu ya. Maka menggunakan kacamata negatif, bayangan benda jatuh di belakang retina sehingga mata dapat melihat dengan. Nah, ini juga salah nih. Kalau jatuhnya di belakang, dia nggak akan lihat, dia harus jatuhnya tepat di retina ya. Jadi walaupun jawabannya di sini kacamata negatif, masih salah karena dia bilang jatuh di belakang. Yang B, menggunakan kacamata positif jika bayangan benda ya, menggunakan kacamata negatif jika bayangan terbalik kan ya. Harusnya kalau dia gunakan yang negatif, bendanya jatuh di depan ya, bayangannya jatuh di depan biar dia jatuh agak ke belakang. Jadi terbalik nih. Yang D juga terbalik, kacamata positif jika bayangan benda jatuh di depan ya. Jadi kalau nanti ada mata gitu, bayangannya jatuh agak ke belakang gitu ya. Nah, ini harus pakai kacamata yang positif ya, kacamata positif. Jadi ini terbalik ya, yang D, C sama D itu terbalik. Jadi biar mata bisa melihat dengan jelas, itu bayangannya harus jatuh di retina ya, harus tepat di retina
ya. Kondisi akhirnya tepat di retina maksud saya, ya. Jadi sementara yang C itu dia jatuhnya di belakang, ditaruh kacamata negatif makin ke belakang. Nah, itu salahnya ya. Yang D dia udah jatuh di depan, ditaruh kacamata positif makin di depan, jadi nggak akan nampak juga gitu. Ya, jadi kita harus cari jawaban yang hasil akhirnya itu tepat di retina. Berarti C sama D salah ya, berarti bukan kasus miopi hipermetropi nih. Yang A, menempatkan medium dengan indeks bias lebih rapat sebelum cahaya mengenai mata jika bayangan benda jatuh di belakang retina. Nah, ini gini teman-teman, cahaya itu ketika melewati medium yang lebih rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalkan di sini, di atas ini adalah udara, yang bawah ini adalah air, gitu kan? Ketika cahaya masuk dari udara ke air, ya kan, dia akan dibiaskan. Dibiaskan kemana? Dibiaskan mendekati garis normal. Jadi sudutnya makin kecil, ya, yang putus-putusnya adalah garis normal. Jadi kalau masuk ke medium yang lebih rapat, dia akan mendekati garis normal. Kalau masuk ke medium yang kurang rapat, dia akan menjauhi garis normal. Nah, sekarang kita lihat kasus yang A. Menempatkan medium dengan indeks bias lebih rapat sebelum mengenai mata jika bayangan benda jatuh di belakang retina. Kita gambar lagi matanya nih. Kita punya mata gitu ya. Sinar yang jatuhnya ternyata ke belakang retina. Nah, kalau kita letakkan medium yang rapat di sini, ada suatu medium ya, terserah mediumnya apa, pokoknya medium lebih rapat. Maka sinar yang datang ini akan dibelokkan. Belokkannya itu kemana? Mendekati garis normal, sehingga dia belok makin dekat. Nah, sehingga nanti jatuhnya tepat di retina. Nah, ini bisa benar gitu ya, karena dia akan membuat sinar itu lebih cepat ngumpul. Kalau yang B, menampakkan medium dengan indeks bias lebih renggang sebelum cahaya mengenai mata jika bayangan benda jatuh di belakang retina. Nah, ini jadi salah ya. Kalau yang ini yang A tadi jawabannya benar, yang B itu gambarnya gini. Yang B itu kalau kita punya mata gitu ya, sinarnya jatuh di belakang retina ya. Kita letakkan medium yang kurang rapat di sini. Itu artinya dia akan belok ya, beloknya itu menjauhi garis normal, sehingga dia nanti akan jatuhnya itu lebih ke belakang kayak gini. Ya, lebih ke belakang. Nah, lebih kurang begitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, kalau teman-teman belum belajar bab optik ya, mungkin agak pusing lihat pembahasannya ya. Jadi intinya di sini adalah agar kita bisa melihat dengan jelas suatu benda, maka bayangannya harus jatuh tepat di retina. Nah, kadangkala orang nggak bisa lihat itu karena bayangannya jatuh di belakang atau jatuh di depan, gitu ya. Nah, pada kasus miopi, bayangan yang jatuh di depan dibantu dengan kacamata negatif. Pada kasus hipermetropi, bayangan yang jatuh di belakang dibantu dengan kacamata positif. Jadi C dan D ini terbalik. Ya, jadi nggak akan jatuh tepat di retina, maka nggak akan nampak juga. Nah, sementara A dan B, untuk membantu dia jatuh di retina digunakan suatu medium yang indeks biasnya rapat atau kurang rapat. Nah, itu konsepnya lari ke konsep dasar pembiasan. Ya, ketika cahaya masuk dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, ketika cahaya masuk dari medium rapat ke kurang rapat, akan menjauhi garis normal. Nah, itu konsep yang digunakan. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan ke nomor selanjutnya nanti ya, di bagian kedua.